صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, jazakumullah khair kami ucapkan kepada Sohibul Bait. Insyaallah rezekinya ditambah lagi oleh Allah, rezeki yang manfaat lagi barokah, dan senantiasa tuan rumah beserta keluarganya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dikabulkan segala hajat-hajatnya dunia wal akhirat, dan senantiasa dapat penjagaan dan perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama buat kita semua yang hadir hari ini, insyaallah senantiasa sehat-sehat bi khair wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah libur ya di hari Jumat, hari ini kita kembali bertemu di hari Selasa di rumahnya Kak Lisa. Insyaallah perkumpulan kita hari ini dipandang ridha oleh Allah, oleh Rasulullah. Tidak bangun kita daripada majelis ini melainkan Allah sudah mengampunkan semua dosa-dosa kita, Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan senantiasa kita dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lihat ada beberapa muka baru ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Ya, Majelis Nur Rahmah ada 2 kali dalam seminggu, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, setiap hari Selasa siapa yang mau buka rumah, fadhal. Boleh hubungi Kak Pahlun atau Khairunisa ya. Kak Khairunisa atau Aida boleh. Nanti insyaallah setiap hari Selasa siapa yang mau buka rumahnya boleh kita datangin rumahnya, kita bacakan hadrat basaudan bersama-sama ya. Biar rumahnya, lingkungannya insyaallah dijauhkan daripada bala. Wabil khusus Kota Medan, insyaallah dijauhkan dari segala bala, banjir, semuanya diangkat oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa setelah pembacaan hadrat basaudan, kita mengkaji kitab Syarah Ainiyah ya, tentang manakib atau kisah-kisah ulama, para ahlul bait, para wali-walinya Allah, para aulia-aulianya Allah, yang kita berharap setiap kali kita menyebut nama-nama mereka, keberkahan mereka turun kepada kita semua, turun kepada keluarga kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita masuk kepada manakib Imam Abu Bakar Sakran, anak daripada Imam Abdurrahman As-Segaf atau Faqih Muqaddam Sani. Ya, kalau yang tahu Tarim, paham kod Tarim, atau yang sering baca Khulasah Wirid Sakran, nah ini orangnya sedang kita mau mengkaji tentang manakibnya beliau, Imam Abu Bakar Sakran. Beliau abahnya Imam Abdullah Al-Idrus. Nah, Imam Abdullah Al-Idrus ini orang yang pertama kali mendapat gelar Al-Idrus. Itu beliau anak daripada Imam Abu Bakar Sakran. Nah, jadi Imam Abu Bakar Sakran ini anak daripada Faqih Muqaddam Sani. Jadi beliaulah As-Sayyid Al-Syekh Al-Imam Al-Qudwah, panutan kalangan di zamannya, panutan para kalangan Islam di zamannya, Al-Waliyus Shalihin Fakhruddin, kebanggaan umat Islam, Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Beliau seorang maha guru besar, bahkan beliau membaiat dirinya sendiri ketika abahnya Imam Abdurrahman As-Segaf masih hidup. Jadi membaiat ini biasanya harus sama guru, tapi beliau Imam Abu Bakar Sakran, beliau membaiat dirinya sendiri, nah, bukan dengan guru tapi sendiri. Dan abahnya mengetahui hal ini tidak menyalahkannya. Ya, abahnya tidak menyalahkannya dan tidak mengingkarinya sama sekali. Nah, kemudian beliau ini adalah orang yang terbiasa berjumpa dengan ahlul gaib, dengan Nabi Khidir, dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan semua orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, orang-orang semisal mereka biasa bertemu baik yaqadha maupun dalam tidur. Yaqadha itu secara terjaga. Jadi orang-orang semisal mereka bertemu secara terjaga, bertemu secara mimpi, itu hal yang biasa. Tapi bagi kita orang awam, ya rasanya ini luar biasa sekali. Wow, ya subhanallah, bisa bertemu dengan Rasulullah itu yang kita impikan, tapi mungkin sebagian dari kita belum kesampaian. Insyaallah suatu saat sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah, Allah izinkan kita bermimpi Rasulullah, mata kita diizinkan memandang Rasulullah, insyaallah, walaupun hanya sekedar di dalam mimpi, apalagi di terjaga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang punya keramat yang luar biasa. Keramatnya beliau itu terlalu banyak.
tapi tidak semua disebutkan di dalam kitab ini karena khawatir berminggu-minggu kita hanya habis untuk membicarakan masalah karomahnya beliau, saking banyaknya karomah beliau. Dan ceritanya beliau, manakibnya beliau ini terlalu banyak dibukukan oleh para ulama. Banyak ulama-ulama yang membukukan manakibnya beliau, kisahnya beliau, biodatanya beliau, biografinya beliau. Itu banyak dibukukan oleh para ulama. Beliau juga memiliki kepribadian dan kehidupan yang mengagumkan. Bahkan abahnya beliau, Syekh Abdurrahman As-Segaf atau Fakih Mukaddam Sani, itu pernah berkata, kami memiliki rahasia yang terpendam, rahasia antara Imam Abdurrahman dengan alam gaib. Itu beliau punya rahasia terpendam. Tapi Imam Abu Bakar Sakran mampu menembus rahasia itu tanpa diketahui oleh ayahnya. Di Imam Abu Bakar Sakran ini bisa menembus rahasia-rahasia gaib yang dirahasiakan oleh abahnya. Beliau mampu menembusnya dan beliau mampu mengetahuinya. Dan Syekhah Sultanah yang kita pernah ceritakan juga, beliau Rabiatul Adawiyahnya kota Hadramaut. Nah, Rabiatul Adawiyahnya Yaman. Nah, Syekhah Sultanah itu pernah berkata, sungguh aku mendengar genderang yang dipukulkan di langit ketika kedatangan Imam Abu Bakar Sakran ke kotaku. Jadi dulu Imam Abdurrahman As-Segaf rajin. Imam Abdurrahman As-Segaf, abahnya Imam Abu Bakar Sakran, beliau itu rajin berdakwah ke kota-kota kecil, termasuk salah satunya ke Hautah Sultanah, kotanya Syekhah Sultanah. Jadi beliau membawa putranya Imam Abu Bakar Sakran, sehingga beliau, abahnya Imam Abdurrahman As-Segaf dan Imam Abu Bakar Sakran seringkali bergantian. Kadang abahnya, kadang Imam Abu Bakar Sakrannya yang datang untuk berdakwah, berganti-gantian. Dan ketika Imam Abu Bakar Sakran datang, itu Syekhah Sultanah kan kasyaf. Beliau sudah tahu, udah dikasih tahu dari langit, ada suara-suara dari langit, nih Imam Abu Bakar Sakran mau datang. Dan para malaikat itu udah bersiap-siap. Bukan manusia, tapi para malaikat 2 hari sebelum Imam Abu Bakar Sakran datang ke kota Hautah Sultanah, itu sudah bersiap-siap akan menyambut kedatangan Imam Abu Bakar Sakran. Presiden lewat. Ini Imam Abu Bakar Sakran yang bersiap-siap akan kedatangannya langsung para malaikat. Dan dikatakan ketika datang Imam Abu Bakar Sakran, itu beliau disebutkan sebagai anak raja. Raja, anaknya raja. Maksudnya apa? Beliau ini sudah raja ilmu, abahnya raja ilmu lagi, Imam Abdurrahman As-Segaf. Satu kali di usianya yang masih kecil, beliau pernah berkata, aku ini, kata Imam Abu Bakar Sakran, aku ini punya kedudukan sama kayak kakekku. Siapa? Imam Muhammad Maula Dawileh. Aku ini punya kedudukan sama sekali kedudukan kakekku, Imam Muhammad bin Ali Maula Dawileh. Dan beliau berkata, beliau ini pernah mendapatkan tawaran seluruh kedudukan para wali. Dapat tawaran loh. Kita dapat tingkat wali aja udah bahagia. Beliau dapat tawaran seluruh tingkatan para wali. Wali kutub, wali afdal, wali ini, wali itu, semuanya beliau ditawar oleh Allah. Mau pilih kedudukan wali yang mana? Kita tahu juga anaknya Imam Abdurrahman As-Segaf itu ada 20 orang. Yang 13 laki-laki semuanya wali kutub. Bahkan kalau perempuan ada yang menjadi wali, yang perempuan pun semuanya anaknya menjadi wali kutub. Wali kutub. Ada 20 anaknya, 13 laki-laki, semua wali kutub. Nah, termasuk diantaranya Imam Abu Bakar Sakran. Beliau juga pernah berkata, kakeknya beliau itu Ali bin Alwi, tadi Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali, yang Alinya ini, Ali bin Alwi, itu memberikanku 2 anugerah besar, 2 hal besar. Ya, yang satu anugerah itu diberikan kepada kepadaku, kepada Imam Abu Bakar Sakran. Dan yang satunya lagi diberikan kepada anakku, Abdullah Al-Aidrus. Jadi kalau pernah dengar keturunan Ahlul Bait Al-Aidrus, ini anaknya Imam Abu Bakar Sakran. Beliau juga pernah berkata, aku mengetahui segala perkara yang ada di arsy dan buminya Allah. Ini tidak mustahil bagi orang-orang semisal mereka. Gak pakai dukun-dukunan, gak pakai bola-bola apalah itu, enggak. Tapi memang beliau punya kemampuan yang Allah langsung yang memberikannya, mengetahui segala sesuatu yang terjadi di arsy dan buminya Allah.
Akan tetapi beliau tidak serta-merta, oh saya tahu apa yang akan terjadi, saya tahu apa yang ada di arsy-Nya Allah, yang ada di buminya Allah, terus saya mau semena-mena. Enggak. Beliau menjadi orang yang paling taat sama Allah. Orang yang kalau sudah berzikir, orang yang kalau sudah beribadah sama Allah itu sampai dikatakan mabuk. Mabuk kepayang dengan Allah, seakan-akan sampai hilang akalnya, hanya fokus kepada Allah. Ini kenapa saking mabuknya beliau makanya diberi gelar sakran. Karena sakran ini artinya mabuk. Mabuk kepayang akan Allah dan Rasulullah. Terkadang beliau ini disaksikan oleh orang-orang ada di kota Mekah, ada di kota Madinah. Padahal beliau sedang berada di kota Tarim. Ini juga termasuk daripada karomahnya beliau. Ada jasadnya di kota Tarim, tapi orang-orang melihat beliau juga berada di kota Mekah atau Madinah. Bahkan beliau ini yang muji bukan lagi orang lain, tapi abahnya langsung. Imam Abdurrahman Segaf itu memuji Imam Abu Bakar Sakran melebihi anak-anak yang lain. Imam Abu Bakar Sakran laki-laki ada 13 yang sangat disanjung, dipuji oleh abahnya. Itu di antara ke-13 itu satu-satunya adalah Imam Abu Bakar Sakran. Bahkan saudara laki-lakinya Imam Muhdor, kenal Imam Muhdor? Ya, Imam Muhdor. Ada lagunya, itu ada qasidahnya. Na ya Umar Muhdor, kalau pernah dengar. Yaitu beliau adik-beradik bersaudara sama Imam Abu Bakar Sakran. Beliau sendiri pun, Imam Muhdor pun yang sudah derajatnya tinggi di sisi Allah, senantiasa memuji saudaranya Imam Abu Bakar Sakran. Bahkan dikatakan oleh Imam Muhdor yang bilang, saudaranya langsung yang bilang, seandainya kami ber-13, yang 12 berarti Imam Abu Bakar Sakran sendiri, kami ber-12 ditimbang semua nih kedudukan kami di sisi Allah, lebih berat kedudukannya Imam Abu Bakar Sakran yang sendirian. Itu saudaranya langsung yang mengatakannya. Bahkan beliau pernah berkata, aku bisa mendapatkan kedudukanku ini tak lain karena aku banyak berprasangka baik kepada orang siapapun itu, baik walinya Allah, baik manusianya Allah, mau orang awam, mau orang luar biasa. Beliau dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, salah satunya karena beliau senantiasa husnuzon, baik kepada Allah, baik kepada hambanya Allah. Dan ini termasuk salah satu perkara yang paling baik di dunia ini adalah, perkara yang paling baik di dunia ini diantaranya adalah berhusnuzon. Yang pertama kepada Allah dan yang kedua kepada hambanya Allah, siapapun. Jadi kita nggak serta-merta kalau melihat orang menganggap remeh, nggak serta-merta kalau jumpa orang, siapalah dia, aku kan lebih. Dia tuh gak ada apa-apanya, aku lebih segala-galanya. Justru beliau menjadi wali salah satunya karena beliau senantiasa husnuzon. Dan perilaku terburuk, perilaku terjelek diantaranya adalah senantiasa suuzon terhadap Allah dan juga terhadap hamba-hambanya Allah. Bahkan beliau ini seringkali tak sadarkan diri saat berzikir kepada Allah, serta berdoa, serta bertawasul, itu sampai hilang kesadarannya. Tadi kita bilang sampai mabuk, Imam Abu Bakar Sakran. Beliau juga senantiasa berprasangka baik dan senantiasa mendoakan anak-anaknya. Ini hal yang mungkin jarang atau kadang sering kita lupakan, mendoakan anak-anak kita. Mereka para wali-wali Allah, para orang-orang terkasihnya Allah, menjadi manusia yang luar biasa, itu tak lepas daripada doa orang tua. Kita justru melihat anak kita yang kita katakan apa? Maaf, cakap kotor, anjing, babi, atau apalah itu yang jelek-jelek kita sebutkan untuk anak kita. Jadi nggak heran kalau tingkah laku anak kita pun menyerupai yang kita sebut. Ya, kalau ulama, kalau para wali, kalau mereka orang-orang yang paham agama, sebandel apapun anaknya, senakal apapun anaknya, insya Allah anak jadi anak soleha, insya Allah anak jadi walinya Allah, insya Allah anak jadi orang pilihannya Allah. Dari dalam perut, dari masih hamil, insya Allah jadi walinya Allah. Insya Allah tingkahnya kayak Rasulullah. Insya Allah ilmunya seperti Rasulullah. Insya Allah adabnya seperti Rasulullah. Tapi kita
Bandel sikit, memanglah bandel kali kau nak. Betul bandel anaknya. Memanglah pelit kali kau nak, pelit besok anaknya. Bodoh kali kau nak, bodoh besok anaknya. Terus nanya, kenapa kau bodoh kali nak? Tapi mama yang doakan, bapak yang doakan. Terus nanya, kenapa anaknya bodoh? Mungkin dia punya faktor kekurangan. Ditambah lagi ucapan atau doa orang tuanya, tambah lagi dia bodoh. Jadi kalau kita punya anak, usahakan setiap kali jumpa anak-anak kita, setiap kali melihat anak-anak kita, apalagi ketika dia tidur, doakan yang baik-baik buat anak kita. Kalau pengen anaknya menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kalau pengen, kalau nggak pengen ya nggak apa-apa, terserah mau dipanggil anaknya apa juga bebas, anak-anak antum. Ya. Jadi beliau ini memiliki banyak karamat yang luar biasa yang tidak akan disebutkan semuanya di dalam kitab ini. Tapi adik beliau Syekh Umar itu pernah berkata tentang beliau, ini yang tadi saya sebutkan, kalau seandainya ada 12 orang ini ditimbang, beliau sendiri pasti lebih berat Imam Abu Bakar Sakran. Dan beliau meninggal pada tahun 821 Hijriah. Ini tepat 2 tahun setelah meninggal abahnya beliau, Imam Abdurrahman As-Segaf. Waktu lalu kita sebutkan Imam Abdurrahman As-Segaf atau Baqi Muqaddam Tsani meninggal di tahun 819 Hijriah. Nah, beliau meninggal 2 tahun setelahnya, 821 Hijriah. Yang dibahas di dalam kitab ini tentang manaqib anak-anaknya Imam Abdurrahman As-Segaf itu cuma 2. Imam Abu Bakar Sakran sama Imam Muhdar. Cuma 2. Nah, dari 13 yang laki-laki yang dibahas cuma 2. Insya Allah di minggu depan kita akan masuk kepada manaqib Imam Umar Muhdar.